Behind the Scene Podcast. Nah, sama aku Ratna Bestari Dan aku Insan Kamil. Aku Muhammad Rizky Setiawan. di BTS Podcast. Yes. Apa sih Behind the Scene hari ini? Jadi Behind the Scene hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama owner atau CEO muda dari PT Indowood Group. Nah, bener banget. Dia ini punya bisnis sambil kuliah. Beliau ini kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Manajemen Industri Catering. Nah, tanpa lama-lama lagi nih kita langsung tanya-tanya dan ngobrol sama Latif Risala. Nah, Latif apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lalu gimana perjalanan Latif di sini? Perjalanan cukup macet. Cukup macet. Berangkat dari Setiabudi juga tadi sempat muter-muter dulu karena lokasinya. Iya, Belum Agak susah nyampe ya. susah. Sekarang sibuk magang atau KKN gitu? Untuk sekarang kebetulan kesibukan tuh masih KKN sampai 10 Agustus. Terus selain itu nyambi juga di bisnis di PT Indowood. Terus ngurus bisnis yang baru juga homemade brownies. Jadi harus bagi-bagi waktu juga sih. Ini kan Latif tuh pendiri PT Indowood ya. Kalau boleh tahu PT Indowood ini tuh bergerak di bidang apa sih dan produknya ada apa aja gitu? Nah, untuk PT Indowood sendiri bergerak di bidang home dekorasi dan produk-produk kayu. Kalau untuk jenis produknya tuh udah banyak, udah lebih dari 120 macam produk. Lumayan. Dan kayu, dan saya mau nanya lagi Kang, kayunya itu kayu jati atau kayu yang biasa gitu? Nah, kalau untuk kayunya sendiri kita masih memanfaatkan kayu limbah atau bisa disebut kayu palet. Oh, kayu Itu palet. kayu paletnya tuh masih dari impor dari luar negeri. Jadi kayu dari jati Belanda, kayu dari tapi ada yang dari luar negerinya tuh ada dari Belanda, ada yang dari Jepang juga, tapi keseluruhan kita masih menggunakan kayu bekas palet yang dari impor. Oh gitu. Nah, kira-kira nih buat target marketingnya siapa aja? Nah, untuk target marketing pun kita sebenarnya udah menargetkan ke banyak kalangan gitu. Gak hanya kalangan bawah, menengah, atas, tapi semua semua kalangan kita ada target masing-masing. Contohnya misal kita mulai dari harga 2.500 kayak huruf timbul atau bahkan sampai yang lebih mahal kayak papan tulis untuk sekelas orang-orang yang punya bisnis kafe, resto dan lain-lain. Jadi kita punya target yang benar-benar banyak banget gitu. Bahkan untuk sekarang pun kita gak hanya dari seluruh Indonesia tapi juga ke luar negeri. Udah, oke. Untuk Akang ini kan katanya berbisnis kayu. Nah, kayunya itu produksi sendiri? Apa maksudnya ngebuat sendiri kayak orang mesen ke Akang langsung Akang buat atau ada tangan orang lain gitu? Nah, Akang tuh kayak listernya gitu. untuk produknya tuh karena memang latar belakang backgroundnya dulu SMK di perkayuan juga, memang semua mulanya benar-benar dari nol dan itu produksi sendiri. Produksi sendiri. Berawal dari semuanya manual, pakai gergaji dan alat-alat manual, benar-benar sendiri. Bahkan ketika awal merintis usaha ini tuh karena benar-benar belum ada yang ngebantuin sama sekali gitu. Sampai harus bergadang dari subuh sampai malam beresnya. Bahkan hingga sampai sekarang bisa beberapa karyawan, mungkin kurang lebih ada 5-6, terus ada anak-anak dari PKL juga dari SMK 6 orang. Yang magang Kalau gitu untuk ya? mulai itu memang benar-benar dari nol dan sendiri. Wow, keren. Oh itu buat customer tuh ada yang dari luar Indonesia gak sih? Kalau untuk customer, nah kalau untuk pertama kali itu belum ya, karena memang kita juga belum punya
planning atau rancangan strategi yang khusus buat sampai ke luar negeri itu Iya, kayak benar. gimana gitu, belum ngerti. Tapi karena memang terus belajar, terus ngembangin bisnisnya, terus belajar sistem marketingnya kayak gimana, sampai waktu itu karena penilaian kita tuh kalau di marketplace tuh tergantung penilaian. Iya, Kalau benar. penilaiannya tinggi, terus penilaiannya bagus, itu ada program khusus dari Shopee yang khusus untuk ekspor gitu. Namanya tuh Shopee Ekspor. Nah, ada undangan dari situ, kita coba ikutin dan kurang lebih udah hampir setengah tahun kita tetap ikut program Shopee Ekspor itu. Dan itu ada penilaiannya. Jadi nggak hanya misalnya di awal sampai seterusnya Iya. kita bisa ikut, tapi ada penilaian juga. Kalau misalnya penilaiannya turun, bisa-bisa kita di stop dari program Shopee Ekspor itu. Jadi memang harus dijaga benar-benar penilaiannya. Kang Latif udah mulai buka usahanya dari tahun berapa kan kalau boleh tahu? Kalau untuk usahanya sebenarnya gitu, Hmm. kalau benar-benar fokusnya tuh di tahun 2021 bulan Januari. Berarti lagi COVID-nya. Pandemi ya. Kalau untuk pertama mulai itu dari baru lulus SMK, baru lulus, tapi terpaksa harus ditinggal karena harus kerja juga, terus lanjut kuliah dulu. Terus selama kuliah pun sebenarnya udah mencoba mulai beberapa usaha yang terpaksa gagal juga karena kurang pengalaman, dan akhirnya coba memulai lagi bisnis yang dulu, dan alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Iya, berhasil lah ya. Naik turun Iya. gitu ya. Iya. Pasti kita Ada merasakan gagalnya kalau gitu. usaha. Oke. Nah, terus ini namanya Indowood Group. Itu tuh terinspirasi dari mana sih? Ada cerita tersendiri tentang nama Nah, itu kan? Katanya itu kan. untuk sejarah, mungkin sejarah nama-nama sebelumnya perkayuan yang saya rintis tuh udah beberapa kali ganti sebenarnya. Kayak pertama kali mulai itu namanya Kria Bersahaja, terus setelah itu PDF Interior, PDF Decoration, terus Latif Risalah Store, terus sampai sekarang udah punya legalitas dan atas nama PT. Kenapa ngambil nama Indowood? Karena ini yang bisa dibilang lebih umum, Ya. bukan nama pribadi, tapi Indowood tuh kayak Indogrosir, terus Indofood. Nah, ini cuman merubah belakangnya aja karena kita bergeraknya di bidang perkayuan, jadi Indowood. Oh, gitu. Berarti untuk saat ini Akang cuman bisnisnya kayu aja atau ada yang lain? Kalau sekarang baru mulai ya itu yang bisnis di bidang makanan, mulai nyoba lagi di brownies, dan emang rencana kedepannya pun banyak perencanaan bisnis-bisnis yang baru, tapi mungkin karena gak akan bisa secepat itu karena memang resikonya juga cukup besar. Kalau misalnya planning atau perencanaan backupannya belum kuat, ya bisa justru bisa semua bisnisnya tuh gak kepegang, Iya. dan justru nanti Keteteran gitu ya. malah semuanya Hancur gagal ya, gitu gagal. ya. Benar-benar. Nah, terus ini ada strategi komunikasi khusus gak sih ya buat komunikasi sama orang langsung gitu, selain promosi, Pemasarannya lah ya, pemasarannya. selain promosi juga bisa apa namanya tuh, bisa kenal sama orang baru gitu, punya apa namanya tuh Perkenalan gitu. Perkenalan atau kenalan, relasi gitu. relasi, nah, Relasi. bisa ya, relasi. Kalau untuk relasi sebenarnya karena memang di awal pun kita tuh targetnya di online store gitu. Memang dari dulu mungkin kalau strategi atau cara komunikasi mungkin hanya beberapa orang yang dari awal pertemuan perkenalan tiba-tiba beli, tapi karena bukan itu targetnya, karena target kita tuh memang fokusnya di online aja. Tujuannya biar bisa menargetkan lebih banyak orang gitu, lebih banyak yang nggak terbatas sama usia, daerah. Jadi kalau untuk strategi marketing tuh kita memang memanfaatkan marketplace 100%, seperti di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak, kita masuk semua tuh.
Oh, Jadi berarti sekarang sistemnya udah masuk semua marketplace nih. ya, Oh ya. bahkan kayak misalnya orang nyari di Google pun kayak misalnya produk apa bisa tiba-tiba muncul tuh di situ dan bisa dicari juga alamatnya. Hebat ya. Hebat, hebat. Berarti udah besar jatuhnya nih kayak Iya, usahanya nih. Masih merintis. Kalau dibandingkan sama sekelas PT-PT yang lain yang udah besar tuh sebenarnya belum apa-apa sih. Iya benar. Tapi kan untuk kalangan kita Ya, untuk mahasiswa kalangan nih itu mahasiswa. udah termasuk besar. Ah. Itu udah kayak wah ini orang berhasil gitu. Iya. Ya. Malah lagi kuliah aja bisa loh ada usaha loh. Kalau kita kan belum tentu Iya, nih belum tentu. kuliah lagi Benar. pada stres mikirin skripsi, aku udah ada usaha. Kayak backupannya tuh ada gitu Iya, kan. benar, Kayak benar. amit-amit skripsi nggak kelar ada usaha. Iya, benar. Kayak gitu. Keren nih, keren. Nah terus ini apa? Kalau untuk media sosial ya, cara supaya Menarik orang. menarik orang, terus apa? Supaya usaha tip teh terus berkembang gitu. Ada promosi khusus gak sih? Iklan Misalkan kan nggak sih? orang-orang sekarang lewat TikTok kayak gitu ya. Kalau kita memang karena dari awalnya memang fokusnya di marketplace dan bukan nggak mau ke media sosial, tapi karena belum apa ya, kitanya juga belum siap gitu. Bahkan dari marketplace pun kita masih keteteran, masih terus kejar-kejaran antara produksi sama permintaan. Bahkan permintaan pun kayak misalnya event besar Shopee kayak tanggal kembar kayak gitu. Oh, Kita tuh butuh waktu sampai seminggu buat terus produksi ngejar itu Oh, gitu. beresnya. Makanya kalau untuk ke media sosial bukan apa ya, belum punya strategi tapi belum siap gitu. Iya. Bahkan kayak orang-orang yang pengen jadi dropshipper, reseller pun kita masih harus mikirin dulu karena stoknya tuh gak pernah apa ya, gak pernah tersedia. Berarti Selalu inden lah ya. keluar terus Inden, ya. ya. Makanya continue terus produksi itu, kejar-kejaran lah gitu. Tapi Iya. ada kepengenan kan nanti buat ke sosial media selain ke marketplace ini. Kalau untuk perencanaan jangka panjang pastinya ada, tapi kita tuh memang fokusin dulu di kayak di produksi bahan baku, lebih ke faktor internal dulu gitu, dikuatin sampai nanti kita bisa fokus di benar-benar di marketingnya gitu. Iya benar-benar. Oh iya. Lu yang mau nanya Ki? Jadi Kang mau nanya juga nih. Nah kalau untuk tadi strategi udah ya, strategi marketing apa? Mau nanya kan cara bagi waktunya gimana nih? Karena Kang sambil kuliah, terus ada tadi bisnis yang baru lagi nih, yang tadi dan bisnis Akang yang udah besar nih. Nah cara bagi waktunya ini secara maksimal tuh gimana nih? Jadi saran juga kan untuk yang lain siapa Ya, tahu untuk untuk penonton juga kan bisnis, biar untuk penonton juga gitu. Itu gimana Kang? Nah, untuk pembagian waktu sebenarnya banyak banget orang yang nanyain tentang gimana sih cara Iya, bagi coba waktu. Iya, emang pasti, sulit pasti. sih. Anak kuliah tuh ya namanya pusing, stres Iya. sama tugas, belum lagi harus ngurus bisnis. Dan ini tuh emang udah terasa dari semenjak semester 3. Oh, Bahkan udah apa ya mikirnya tuh, kuliah tuh gimana nanti deh. Iya, bener-bener. Bisnis dulu karena emang bener-bener sibuk. Jadi- Nah, gimana cara bagi waktunya dulu? Cara bagi waktunya karena kebetulannya online dan menguntungkan juga Iya, sebenarnya. iya, itu. benar. Biasanya karena seminggu pun gak full, kayak misalnya seminggu cuma 3 hari dan itu kan cuma beberapa jam aja. Iya, benar. Nah, cuman ngikut di jam-jam waktu kuliahnya doang. Setelah beres, ya udah fokus lagi ke bisnis. gitu. Oh gitu. Karena memang dulu semuanya sendiri, di handle sendiri. Makin lama ketika udah ada yang ngebantuin, udah ada yang ngehandle juga, makin kesini sebenarnya waktunya makin banyak gitu. Karena semuanya udah di handle. Bahkan ketika ditinggal kayak sekarang pun udah tetap berjalan gitu. bisnis. tenang Karena gitu ya. sistemnya udah kuat nih Oh, sistem. di awal. Gitu. Mengutamakan cuan. Karena memang apa ya, dulu mungkin kayak karena praktek juga gak ada, terus apa cukup gitu dengan Teori-teori. sebuah ijazah aja Iya, gitu, tanpa benar kita sih. tahu Harus ada skill gitu ya. skill gak punya dan lain-lain. Makanya ya lebih penting, waktu dulu lebih mentingin bisnis meskipun apa ya, nggak ninggalin 100% kuliah, tapi tetap berusaha diprioritasin juga. Oh, pengalaman kan bisa dapat dari mana Iya, aja lebih tepatnya kan. Teori-teori juga
Teori dong percuma kalau nggak ada Iya, praktek ya benar. iya, memang. Karena memang saya tuh tipe orang yang kalau misalnya ilmunya udah cukup nih, dari dulu tuh ngerasa ilmu marketing tuh udah cukup buat mulai sendiri gitu, udah cukup karena udah nanya-nanya ke sana ke sini, belajar di mana-mana. Kayak saya sampai ngajuin ke tempat lowongan kerja, pengen ditempatin di bagian marketing, di bagian admin tuh kayak susah banget karena sebelumnya belum punya pengalaman nih. Nah, salah satu tempat kerja tuh selalu kayak gitu. Padahal saya udah belajar banyak gitu dari kuliah pun, belajar tentang marketing, pemasaran kayak gimana. Bahkan waktu itu saya ingin mengajukan part time di salah satu workshop kayu di daerah Ciwastra. Itu waktu dulu tuh baru star seller dan saya tuh pengen bantu ngembangin, tapi karena mereka butuhnya orang yang full time, jadi terpaksa ditolak. Dan di situ baru mencoba memulai sendiri karena greget gitu, pengen nyoba Iya, benar-benar sih. strategi marketingnya kayak beriklan dan lain-lain, pengen coba dipraktekin tapi gak ada wadahnya. Ya udah bikin sendiri lah. Makanya waktu dulu sebenarnya kalau bisa jujur, yang bikin berkembang tuh sebenarnya bukan produk, tapi marketing. Iya, benar sih. Karena kebanyakan waktu pertama kali mulai itu orang-orang yang beli cuman sesekali doang, satu kali doang. Banyaknya yang komplain gitu. Banyak yang komplain. Tapi karena marketingnya bagus, jadi terus ngambil orang-orang yang baru, bisa berkembang meskipun penilaiannya pada jelek gitu. Iya, benar. Tapi dari situ kan terus belajar sampai sekarang. Menguntungkan banget ya di era sekarang ya. Iya, Gitu, marketing itu apalagi sangat menguntungkan. Serba online kan. Serba online. Nah, terus gimana sih cara Latif ini membranding bisnis gitu? Terus intensif untuk bikin inovasi yang baru buat produk tuh gimana gitu? Nah, mungkin cerita sedikit dulu pertama kali saya mulai bisnis di kayu ini. Dulu kan belum punya rancangan produk apa yang dicari oleh pasar Iya, gitu. benar-benar. Yang dicari banyak orang tuh produk apa, belum tahu dulu, belum tahu risetnya kayak gimana. Dulu asal-asal aja bikin produk yang kita bisa bikin, ya udah dibikin. Nah, dari situ ternyata gak segampang itu ngejual produk yang ternyata belum pasti dicari sama pasar. Nah, dari situ coba-coba gimana cara risetnya. Waktu dulu tuh lihat-lihat di marketplace, di Shopee, produk kayu misalnya, produk tinggal ketik aja produk kayu, dan di situ kan ada pencarian nih, produk kayu apa yang sedang laris, Yang paling populer dicari gitu ya. dan terpopuler dan terlarisnya di situ. Nah, ternyata udah ada nih produk-produk tertentu dan spesifikasinya udah jelas. Iya. Nah, lalu dibuatlah produk yang sama tapi dibedakan sedikit biar membedakan produk kita sama produk orang Iya, lain. benar. Berarti awal mula Akang berbisnis kayu ini, Akang tuh membuat produk apa? Lo untuk pertama kali kayak bikin senderan apa ya, dari tangga tuh, kayak bentuknya tangga yang buat gantung-gantungin. Tapi kan meskipun kita bikin produknya sama, tapi kalau spesifikasinya beda, itu juga jadi masalah. Misalnya contoh dulu bikin figura kayu, ukurannya hanya 15x20, 20x25, dan ternyata kebanyakan yang dicari itu ukuran A4. Jadi itu juga jadi masalah, meskipun sepele, tapi karena spesifikasinya beda sama orang-orang yang lagi nyari, itu nggak laku sama sekali. Berarti Jadi melihat target pasar ya, jadi memang benar-benar harus ikut arus lah istilahnya, nggak bisa ngelawan gitu. Terus mau nanya lagi nih, kan tadi Akang bilang juga banyak customer yang komplain ya Iya. pertamanya. Cara Akang mengatasi customer itu gimana gitu? Cara mengatasi customer yang komplain, apakah Akang ganti produknya dengan yang baru atau ada strategi lain mungkin dari Akang untuk mengatasi itu sendiri gitu? Nah, untuk menangani atau memberi solusi dari customer konsumen yang pada komplain tuh ada beberapa macam sih sebenarnya. Kita juga ngelihat apa dulu masalahnya. Misalnya kalau emang mereka pengen dikembaliin produknya, kita kembaliin uangnya, ya silahkan gitu. Kecuali kalau misalnya ada orang juga beberapa yang pengen diganti aja produknya, Tukar barang gitu. tukar barang.
kita sebenarnya emang kebanyakan diganti barang. Bahkan Oh, gitu. udah gak kehitung sebenarnya nombok ongkir tuh udah Oh. berapa juta sebenarnya. Kalau ngomongin dari awal, bener-bener dari awal tuh Oh, memang sering nombok, tapi ya namanya belajar, namanya proses tuh di awal, yang penting jangan sampai konsumen tuh ngerasa kecewa gitu. Iya, oh, iya. Jadi dari situ ganti aja. Mungkin kebanyakan ruginya tuh dari bahan baku. Oh iya. Kalau di awal tuh bahan Lagi. baku karena harus ganti dan buat yang baru. Tapi kalau untuk ongkir tuh banyak kerugiannya waktu udah berkembang deh gitu. Udah berkembang karena salah ngitung berat. Oh, Biasanya berat. kayak gitu. Hitung berat harusnya berapa puluh kilo, malah dimasukin beberapa kilo aja. Itu sampai pernah sekali kirim rugi 200.000, 200 Oh, berapa. Itu udah biasa juga kalau misalnya kesalahan apa ya, input data sih biasanya. Berarti rata-rata komplain itu karena barangnya nyampe sana rusak, atau karena dia nggak sesuai ekspektasi, dan kalau nggak dia nggak ngelihat spesifikasinya. Maksudnya kayak dia tuh rata kan orang kan kayak Iya. misalnya kayak aku nih, orang awam nih kayak, oh barang bagus asal Udah, beli, padahal gitu. dia nggak ngelihat deskripsi Iya. buat apa. Tanpa lihat rating dulu Iya. kan orang suka itu. Itu gimana? Nah, kalau misalnya apa ya, itu tuh memang macam-macam, tapi kebanyakan tuh produknya rusak. Oh, Sampai kebanyakan sana rusak, dan itu kebanyakannya karena mereka jauh banget di luar pulau. Oh. Karena kayak di Kalimantan, di Sulawesi dulu, terus di NTT, Oh. bahkan yang sampai berminggu-minggu belum sampai ternyata rusak barangnya. Kebanyakan itu, tapi memang macam-macam. Ada juga yang dia nggak baca spesifikasinya, padahal udah jelas itu. Kayak misalnya contohnya figura yang nggak bisa dibuka nih, jadi cara masangnya itu dari depan, Oh. tapi dia nggak baca, padahal Oh. udah jelas Tahu gitu ini itu. tanpa kaca, dan Tanpa cara pasangnya di depan. Pas ketika sampai dia bilang kenapa ini belakangnya nggak bisa dibuka, padahal itu udah jelas gitu. Karena penilaiannya bagus semua, Iya, benar. bintang 5 semua, dia ngerasa udah sesuai Ekspektasi dia. iya. Padahal dia yang salah, tapi dia juga yang komplain Gitu. gitu, ngasih bintang 1 gitu juga. Padahal udah jelas gitu loh, dia yang salah, dia gimana lagi. Biasa itu tuh orang-orang yang kurang teliti Iya, gitu. biasa banyak banget, emang banyak gitu. Kayak gitu banyak banget sering komplainan gitu. Terus ini solusi pas bisnis relatif turun tuh gimana sih Iya, kan cara nanganinnya gitu? Apalagi solusi barang hancur yang pesan, berarti kan kalau tip kan kayak nyari kayak penggantinya, kayak gua harus nge-packingin caranya gimana nih biar barang itu nggak hancur gitu kan. Iya, Kalau misalnya memang dari dulu pun di awal memang banyaknya sih banyak belajar gitu, nggak nyari keuntungan dulu, tapi kita berusaha terus berkembang meskipun kita belum dapat keuntungan yang gede gitu. Jadi kayak cara packing pun dari dulu sampai sekarang tuh terus ningkatin gitu. Kayak misalnya cara packingnya pakai apa sampai sekarang tuh terus evaluasi. Evaluasi. Nah, kalau misalnya untuk apa tadi tuh, ganti Iya, Cara cara packingan, misalkan Akang tuh cuma pakai bubble wrap nih kan, terus pas nyampe sana hancur, berarti kan Akang harus cari solusi, berarti nggak pakai bubble wrap nih nggak mempan nih. Nah, Caranya gimana mengatasinya itu buat ngirim ke dia lagi? sebenarnya tuh kalau faktor kerusakan sebenarnya dari kurir. Ya pasti kan. Karena ini tuh memang udah terjamin aman, karena nggak cuman 1-2 produk yang sampai Iya. tuh udah sampai ribuan Udah gitu. banyak gitu. Kayak papan tulis yang gede pun udah lebih dari 1,2 ribu terjual gitu. Dan itu kebanyakan sampai ratusan tuh udah sampai benar-benar sampai, kalau bisa dihitung faktor kerusakan tuh masih di bawah 100 gitu. Dan itu memang kesalahan dari kurirnya. Biasanya kayak diikat di motor sampai ditarik banget. Gitu. Tapi itu udah aman, kalau misalnya kayak dilempar atau ditumpuk tuh udah aman sebenarnya. Faktor kurir sih sebenarnya itu. Nah, kalau faktor kurir itu, Akang tuh nggak bisa minta tanggung jawab ke pihak ekspedisinya, apa emang udah gua yang tanggung jawab gitu? Nah, sebenarnya kita bisa ngajuin banding ke kurirnya, kita protes dan ngirim buktinya. Tapi karena proses dan lama banget prosesnya gitu. Bikin males ya.
daripada kita bikin kecewa konsumen, ya. pelanggannya juga udah nanya-nanya ini gimana daripada kita nunggu info dari kurir yang gak jelas, jelas, ya udah benar. mending ganti aja. Karena prinsipnya ketika kita udah totalitas ngasih sesuatu ke konsumen, ngasih pelayanan, pasti ada aja penggantinya dari manapun gitu sih. Rezeki datang dari mana Iya. aja Iya. gitu tepatnya. Iya. Aduh. Nah terus itu apa namanya tuh kan kadang ya ada hal selain modal gak sih kalau mau bikin bisnis tuh? Nah, apa kayak cuman butuh otak aja gitu kan? Butuh yang kuat aja gitu, mental yang kuat. Sebenarnya kalau boleh jujur tuh, meskipun kita benar-benar pintar atau cara marketingnya udah tahu banyak, tetap butuh. Kalau untuk dana tuh nggak bisa kayak bisnis modal dari nol gitu. Benar-benar 0 rupiah tuh sebenarnya nggak bisa. Nggak akan ada. Kayak gitu. contohnya pun jadi dropship atau reseller pun, ketika ada orderan kita harus bayar dulu nih ke supplier. Iya, bener. Ketika udah sampai kita baru dapat uangnya. Iya, bener. Jadi kalau misalnya benar-benar 0 rupiah tuh nggak akan bisa juga. Meskipun bisa, kita harus punya relasi atau tempat usahanya tuh atau suppliernya tuh benar-benar teman kita gitu loh, yang bisa nanti deh bayarnya ketika udah sampai, paling kayak gitu. COD gitu. Terus itu apa namanya tuh yang kan kadang ya kalau kita mau bikin bisnis nih suka dipikiran tuh takut gagal, gagal, takut nanti keluar modal Nggak gede main. tapi hasil gak ada. Nah jadi sebelum bikin bisnis tuh apa yang harus kita pikirin dulu nih biar ngekonsepnya tuh kayak Motivasi apa sih Akang yang kok bisa buat kayak gue yakin sama gue buat ini ya sukses gitu, maju gitu produk kayu ini gitu. Nah kalau untuk berbicara cara mulai itu, kalau kita memang di awal mikirnya takut gagal, takut rugi, takut gak laku, sebenarnya di awal tuh memang bakal kayak gitu. Pasti. Kegagalan, ketakutan itu semua bagian dari proses gitu. Kalau kita nggak lewatin itu dulu, ya gak mungkin kita bisa naik ke tingkat yang lebih Iya, tinggi. benar. iya bener sih. Jadi kalau cara ngeyakinin diri sendiri, ya kita harus yakin sama namanya proses gitu. Gak mungkin tiba-tiba kita naik ke tangga 5 tanpa kita memulai tangga pertama dulu. Iya bener-bener. Jadi kegagalan itu sebenarnya bukan dihindari, tapi kita Atas- jalani dulu gitu Iya. loh. Nanti pasti kegagalan, kayak misalnya kita belajar nih sekarang, nanti kalau misalnya gagal plan A, kita harus punya plan ini. Tapi ketika di plan selanjutnya pun pasti ada kegagalan juga, dan kita harus mikir lagi solusinya apa, dan di tingkat ketiga ada lagi masalah, dan makin tinggi tahapan kita makin banyak juga masalah-masalahnya. Berarti harus Jadi, belajar dari kegagalan. Ya namanya masalah tuh atau kegagalan tuh gak bisa dihindari. Pasti dong. Yang penting tuh kita mulai gitu, mulai dulu aja. Niat dulu ya. Ya, Coba dulu itu. ya coba dulu. Pasti ada jalannya kan. Kayak motivasi Panji Pragiwaksono, mulai aja dulu lalu buat yang lebih baik gitu. Iya bener-bener. Keren. Sih itu. Jalanin aja dulu katanya. Mau nanya lagi Kang, ini kan ini berarti jalanin bisnis udah hampir 2 tahun. 2 tahun lah ya, kurang lebih. Terus kan pasti ada dong macam penipuan itu ada Oh, sih. iya. Itu gimana sih cara ininya gitu kan, buat kita semangat lagi. Kita yakin nih produk kita pasti nggak bakal ada hal pembeli fiktif gitu, pembeli yang tadi mau beli niatnya dia nggak baik gitu, yang negatif gitu. Nah itu gimana cara ngatasinnya sendiri kalau dari bisnis Akang ini? Kalau untuk kayak sistemnya penipuan kayak gitu, karena mungkin waktu dulu belajar dari kegagalan sebelumnya, dari kesalahan sebelumnya, waktu belum bisnis ini saya bisnis jadi agen pulsa dulu. Nah itu emang banyak banget kayak penipuan, minta nomor nomor kartu di belakangnya. Nah terus kayak transaksi palsu, ngirim buktinya ternyata itu diedit. Iya bener-bener. Pernah, tapi karena dulu memang modalnya nggak gede, dulu tuh sempet ditipu 100.000. Tapi 100.000 tuh memang gede dulu tuh, Iya. gitu. Karena itu emang benar-benar modal. Iya. Tapi dari situ karena udah tahu kesalahan-kesalahannya, terus cara-cara orang nipunya kayak gimana, ketika udah mulai di bisnis kayu ini,
paling waktu dulu cuman sekali hampir ketipu, dan itu sebenarnya bukan ketipu tapi karena dianya yang gak terlalu merhatiin. Oh, Jadi gitu. kita ngirim barang dulu nggak mahal sih, masih di bawah 100.000, tapi karena mungkin dianya sibuk atau gimana saya kurang tahu, jadi kayak nyepelein aja, nggak ditransfer. Tapi dari situ mulai belajar, udah gak pernah lagi kayak kirim barang dulu baru transfer. Jadi semua kita proses setelah pembayaran gitu. Oh, Apalagi di marketplace kan sekarang mah udah aman banget. Iya. iya. Tapi kalau untuk di luar marketplace, kita prosesnya setelah pembayaran semua. Oh, setelah pembayaran semua Iya, baru baru kita proses. Iya sih. Biar aman kan. Iya. Suka ada yang jahil gitu. Iya, banyak sih itu bukan apa ya. Pokoknya kita antisipasi aja gitu, daripada Benar. terjadi hal-hal yang gak diinginkan, lebih baik kita cari aman aja. Iya. Kita setelah pembayaran biasanya kayak gini sih, kita proses 1 hari setelah pembayaran Iya, iya. gitu. Jadi mau dia ambil barangnya, mau dikirim barangnya atau gimana pun, kita udah tenang gitu. Kayak nggak ada COD gitu. Ya, atau kayak misalnya bikin customan DP 50%, dan itu nggak pernah kayak gitu. Jadi semuanya total pembayaran di awal gitu. Iya. Nggak ada DP-DP-an kayak gitu, karena belajar dari pengalaman di workshop sebelumnya saya kerja, sering banget tuh ditipu kayak gitu. Dia tuh nggak bikin produk customan tapi nggak punya patokan, misalnya berapa persen nih DP-nya. Jadi kayak ngebebasin aja, kayak misalnya harga produknya 100.000 pun bebas mau DP berapa, kayak DP-nya 20.000, dan ujung-ujungnya ya gak diambil, Iya. rugi sendiri. Suka gitu. Ada tips-tips khusus gak sih buat kita gitu Kayak saran yang ya, mau iya. memulai bisnis? Kalau untuk tips atau trik untuk memulai bisnis, sebenarnya nggak ada motivasi apapun, karena semuanya berasal dari diri sendiri sih. Iya. Kayak gimana pun motivasinya, kalau diri kitanya nggak mau buat mulai, berani untuk mencoba, nggak akan bisa. Jadi kita tuh rasa ingin sukses kita harus lebih besar dari rasa takut kita. Berarti mental harus Ya, kenceng. mental yang pertama tuh mental. Sebenarnya kayak kenapa sih anak-anak muda, bahkan anak-anak muda yang mahasiswa yang jurusannya di tentang bisnis, kenapa mereka nggak semuanya mulai bisnis? Iya. Padahal mereka udah punya ilmunya Iya, nih, teori udah ada nih. udah ada, praktek udah Kayaknya. bisa. Tapi sebenarnya apa sih masalahnya? Dan ternyata ketika saya tanya beberapa teman yang sejurusan dengan tentang bisnis gitu, ya mereka takut gitu. Iya. Jadi yang pertama tuh sebenarnya bukan ilmu tapi keberanian. Iya. Kemauan. Ya, bener-bener kemauan mau juga. gitu. Kalau kitanya udah siap kayak gimana pun, kalau kitanya masih takut, ya gak akan mulai-mulai gitu. Iya. Dan kegagalan sebenarnya bukan ketika kita mulai lalu gagal, tapi ketika kita gak mau mencoba sama sekali. Iya. Itu kegagalannya sebenarnya. Itu Soalnya kan kita mikir pasti yang negatifnya terus Iya. gitu. Jadi kayak gak yakin gitu. Jadi kalau misalnya tips tuh yang pertama, kita harus berani melawan rasa takut. Terus kita harus selalu belajar dari kesalahan. Terus jangan pernah menyerah. Kita harus mau belajar dari siapapun. Kita belajar dari kesalahan siapapun gitu. Iya. Terus kalau untuk tipsnya, mungkin inti dari semua itu, kita jangan pernah nyerah, karena ibarat sepeda tuh ketika kita berhenti mengayuh, ya itu kegagalan sebenarnya gitu. Jadi mau kayak gimana pun jalannya, sesusah apapun jalannya, jangan berhenti buat mengayuh, meskipun pelan prosesnya, jauh lebih baik dibanding kita mencoba untuk berhenti. benar. Hadapi gitu. Iya. Pelan-pelan tapi pasti. Yes. Nah, mungkin inti dari pembicaraan kita ya, harus bisa ngelawan rasa takut, Iya. karena semua orang tuh bisa berproses ya, tapi tidak semua orang tuh berani melawan rasa takut. Ya, Tuh. Belajar dari kegagalan. benar. Dan juga berani ini ya, berinovasi di hal yang Iya. baru tentunya Kang ya. Karena kita tahu sendiri nih, bisnis kayu kan, ya siapa sih nggak tahu bisnis kayu gitu kan, semua orang juga tahu. Itu lumayan Sama- sebenarnya. lumayan, tapi ada orang juga
takut nih berinovasi, takut apa karena nggak punya gitu, belum pernah memulai ya kan Kang ya. Jadi selain itu ya jangan takut berinovasi dan pantang menyerah. Iya. Nah itu mungkin. Benar. Inovasi itu salah satu cara kita untuk berkembang dan bertumbuh. Kalau kita nggak mau inovasi atau kita hanya stay di zona nyaman, kita cuman stay di situ-situ aja, sementara orang lain dan industri-industri lain terus belajar, terus ngembangin, terus berinovasi, ya cepat atau lambat mau nggak mau kita pasti kalah jauh gitu sama mereka. Iya, benar. Kadang kebanyakan males sih. Iya gak sih? Mager ya? Mager gitu ya. Malas nyari tahu, malas Iya. ngulik gitu, malas Apalagi di usia kita yang sekarang masa-masa muda-mudanya lagi ini kan, itu emang lagi Masih mager-mager. senang nongkrong. Iya, itu dia tuh. Waduh, Kumpul-kumpul. parah. Tak ketawa. Itu sih Iya. kenceng banget. Mengalahi semuanya gitu. Kemageran tuh kayak, aduh, kasur udah rat banget nih, Iya. menurut gua nih kan. Makanya lingkungan juga sebenarnya mempengaruhi juga Bener, sih. bener. Kalau misalnya lingkungan kita orang-orang yang senang belajar, senang bisnis, senang berinovasi, nggak mau diam gitu, pasti kita juga lama-lama ketarik juga gitu. Iya, ke bawah gitu Ya, ya. makanya dari situ karena saya ngerasa dulu proses sendiri tuh emang sesusah itu buat mencoba sendiri, saya bikin wadah nih, komunitas mulai dari nol, namanya itu komunitas anak-anak muda yang lagi ngerintis dan ngejalanin bisnis tuh. Tujuannya biar mereka tuh semangat, Iya. karena kebanyakan orang bahkan dari teman-teman saya yang udah mulai bisnis, mereka gak tahan lama. Bener. Paling cuma 1-3 bulan, Kadang buntu coming soon gitu. gitu, udah tuh Buntu berarti cara udah jalan gitu. lagi, kebanyakan kayak gitu. Oke. Kita terima kasih banget ke Kang Latif nih udah mau datang nih. Iya. Merepoti banget nih kayaknya. Sama ke kita nih kan. Padahal di luar sana banyak banget yang harus ditangani sama dia nih kan. Udah biasa. Makasih banget pokoknya mah udah nyiapin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Ada pesan-pesan gak sih buat yang nonton sama kita gitu? Nah, kalau untuk teman-teman di sini atau yang nonton nanti, tips yang paling penting tuh selama kalian masih muda, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Setuju. Karena ketika kalian nanti usianya udah gak muda lagi, baru kalian nyesel, ya gak ada yang bisa diubah gitu. Gak akan ada satu detik pun waktu yang bisa Iya. kalian ambil lagi di waktu dulu. Kadang nyesel nanti ya. Ya, karena penyesalan selalu datang Ya, terakhir. diri ya udah. Iya, Lebih benar tepat sih. bukan penyesalan namanya. Iya. Pendaftaran yang pertama. Bener. Tapi Kang, nih kan tadi udah panjang nih, udah hampir kita masuk akhir. Sebenarnya ada yang kita lewatkan. Dari PT itu pasti punya visi misi dong, punya impian tersendiri. Iya. Nah, dari itu apa sih impian apa nih? Perusahaan itu impiannya itu Goalsnya apa? ya. Goalsnya itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau untuk visi titik puncaknya tuh memang masih jauh banget ya. Tapi kita masih terus berusaha untuk ngembangin. Tapi inti dari visinya tuh kita ingin punya produk kayu yang benar-benar gak hanya ratusan tapi bahkan sampai ribuan produk dan sampai ekspor ke beberapa negara juga. Mungkin visi jangka panjangnya kita pengen setara atau misalnya ngelihat contoh dari IKEA yang mereka benar, produk-produk besar tapi cara packagingnya tuh mereka udah udah siap untuk dikirim kemanapun, kayak siap dirakit, kayak produk-produk besar kayak lemari pun tapi mereka bisa dicopot-copot. Nah ini jadi pelajaran dan pembelajaran untuk saya ke depannya untuk melakukan inovasi gitu. Iya, benar. Produk yang besar tapi bisa dibikin semini mungkin ketika dikirim. Nah itu sih. Keren sih. Memang banyak sih perusahaan yang apa ya dibilang ya, inovasinya itu luar biasa gitu ya kan. Karena kan produk kayu ini udah banyak. Ternyata kalau pandangannya kayak IKEA itu sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya pribadi sih. Nah, mungkin ada lagi, mungkin Mau promosi gitu atau apa? Oh ya, nanti BTW buat yang nonton kunjungin Instagramnya Latif dan cek-cek tokonya. Marketplace nanti ada kok di Ya, deskripsi kita taruh. Nanti kita taruh.
pasti barangnya menarik lah. Siapa tahu dari kalian ada yang tertarik juga. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang butuh kayak papan tulis, whiteboard, blackboard, papan tanda apapun, terus huruf timbul, dekorasi ruangan, rak bumbu, rak apapun, bisa dicek aja di Instagramnya Latif Risalah _ nanti di situ ada linknya, link Iya. Tokped, Shopee, semuanya ada. Atau Nanti kita taruh sini nih. atau di Instagramnya PT Indowood, di situ juga ada linknya, nanti bisa langsung masuk ke Shopee-nya. Iya, tuh. Oke. Jadi kita udah di penghujung belum nih? Iya. Udah dong, udah Iya. dong. Udah. Udah. Wah, Udah dong. nggak terasa ya Kang ya? Iya. Udah Hampir setengah jam lewat gitu, setengah jam lewat kayaknya nih kita berbincang-bincang. Kasihkan ngobrol. Itulah. Ngobrol sama usaha apa CEO muda nih. Aduh. Wow. Patut dicontoh ya. Boleh kasih bukan close kalian up. aja, kita juga harus patut Iya, dong. kita juga. Ya. Mahasiswa sama mahasiswa. Kita semua mahasiswa umur sama nih. Angkatan kita. Setuju juga. Iya, setuju nih. Setuju. Lagi pahit-pahit kayaknya. Aduh. Banyak ngurusin laporan ya. Nah, tapi kan ada untuk kerjasama dibuka ya, misalnya untuk kerjasama produk atau kita itu. Nah, untuk kerjasama sejauh ini tuh sebelumnya juga ada yang nawarin kerjasama waktu saya ngisi pematerian sama apa ya, Jakpreneur, yang apa itu tuh komunitas dari Jakarta tentang usaha masyarakat gitu. Oh. Ada yang nawarin buat buka cabang nih di Jakarta, kayak jadi supplier gitu. Supplier. Tetap, tapi karena memang kondisinya belum memungkinkan, karena kita juga masih keteteran terus, mungkin untuk kerjasama dalam skala besar mungkin dalam jangka waktu dekat tuh masih belum bisa. Belum bisa ya. Dulu ya. Jangka panjang mungkin insya Allah Jangka panjang. bisa. Ya, mungkin apa ya? Mungkin inti dari pembicaraan kita tadi, begitulah cara membangun sebuah bisnis itu tadi. Mulai dari Jangan takut nol. untuk mencoba. Benar, jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal. Semua bisnis pasti gagal. Iya, Benar nggak Kang? benar. Nah, Bahkan saya pun harus gagal kisaran nggak tahu lebih dari beribu-ribu 4 kali mungkin ya. lebih dari 4 usaha yang berbeda. Jadi itu apa, strategi komunikasinya tadi sudah jelas banget ya, gitu pemaparannya. Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat yang nonton juga, buat supaya kalian bisa mungkin lebih dari Kang Latif nantinya, atau jadi motivasi ke depan juga gitu. Intinya kita semua harus berusaha, pantang menyerah, terutama dalam komunikasinya. Iya. Itu aja. Ya, makasih ya Latif ya. Makasih banyak ini, Mas. Banyak banget Kang, terima kasih Kang. Ilmu udah dapat gitu banyak nih. Ya banyak makasih banget banget. inspirasi nih. Kita akhiri, see you in behind the scene Podcast. podcast.